Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan saya akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu, dan kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan dan berkat Tuhan. Pada malam hari ini kami akan memulaikan lagi program pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pencerahan bagi kami, memberikan pengertian baru, memberikan hikmat kepada kami, baik kami hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun mereka yang mengikuti program ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan program pendalaman Alkitab, dan minggu lalu kita sudah sampai pada Daniel pasal 9 ayat 27 bagian A, yaitu poin 4 tentang meneguhkan perjanjian. Ada 7 perjanjian Allah yang kekal, dan setiap perjanjian itu memiliki makna. Seluruh perjanjian, baik tentang berkat, tentang penebusan, tentang perlindungan, tentang kekayaan, pertemuan kudus, tentang kerajaan Allah dan kekekalan, semuanya itu digenapi dalam pribadi Yesus, ya. Dan semuanya itu berdampak bagi gereja tentunya, karena setiap orang yang percaya akan mengalami perjanjian yang ada di dalam firman Allah ini. Ya, bagi kita yang percaya, kita hidup dalam perjanjian Allah. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan dalam poin yang kelima, yaitu mengenai menghentikan korban. Dalam Daniel 9 ayat 27 bagian B berkata begini: pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya. Di balik tragedi Kalvari, terjadi penggenapan rencana Allah yang dahsyat. Ketika orang Yahudi menganggap bahwa Yesus terkena tulah, tidak dianggap sebagai manusia, didera, disiksa dan disalib, pada saat itu Yesus sedang menggenapi kerajaan Allah, ya, tentang hal-hal yang terjadi dalam kerajaan Allah. Nah, hal inilah merupakan penggenapan, ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berdiri sebagai korban sembelihan, korban anak domba dan korban penghapus dosa. Dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12 sampai 14 berbunyi demikian. Saya akan membacakan Ibrani 9 ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang dengan tujuan untuk
meniadakan korban sembelihan dan korban santapan. Ya. Dan itu terjadi menurut Daniel 7 ayat 29 bagian B, terjadi pada pertengahan minggu terakhir, yaitu 3,5 tahun setelah ia diurapi sebagai Mesias. Ya. Sekali lagi ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus. Ya. Nah, sejak saat itu Tuhan tidak lagi berkenan dengan korban manusia, dan setiap korban merupakan kekejian bagi Tuhan. Setiap pengorbanan lain merupakan penghinaan terhadap salib. Ya, jadi sudah tidak perlu lagi sejak Yesus mati di kayu salib, dia berdiri digantung di kayu salib, sudah menggantikan korban sembelihan, korban santapan. Jadi tidak perlu lagi ada korban atau pengorbanan penebus salah, ya. Karena setiap ada pengorbanan selain dari pengorbanan Yesus, itu adalah merupakan penghinaan terhadap salib, ya. Dan 40 tahun kemudian Allah menghancurkan Yerusalem. Ya. Apa maksudnya sampai Allah menghancurkan Yerusalem? Supaya tidak ada lagi korban manusia di dalam bait Allah. Ya. Jadi semuanya terfokus kepada Yesus. Ya. Beberapa tahun kemudian berdirilah 2 masjid megah tepat di atas lokasi bait Allah, dan masjid ini merupakan Ka'bah suci orang Muslim. Ya, ada 2 masjid yang dibangun oleh orang Muslim, yaitu yang pertama Dome of Rock tahun 601 dan Al-Aqsa tahun 714. Ya. Nah, mengapa hal ini kok diizinkan oleh Tuhan? Sepertinya bahwa masjid harus berdiri, Ka'bah harus ada di situ. Ya. Supaya apa? Supaya umat-umat Allah, manusia menghormati dan menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi bukan lagi fokus kepada tempat, bukan lagi fokus kepada bangunan, tetapi fokus kita adalah kepada Yesus, di mana Yesus telah menjadi korban, telah menebus dosa umat manusia, sehingga tidak perlu lagi ada korban-korban penghapus dosa atau penghapus salah. Jadi Yesus datang untuk menggenapi tentang kerajaan Allah, di mana Yesus dia harus mati di kayu salib untuk menghapuskan, ya, untuk menghentikan, ya, tidak ada lagi korban tentang penebus salah, ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini menjadi penting buat kita yang hidup pada zaman sekarang ini, ya. Kita lebih mau memfokuskan hidup kita kepada Yesus yang telah berkorban buat kita, ya. Selalu mengucap syukur kepada Yesus, selalu ingat akan kasih Tuhan, selalu ingat akan pengorbanan Tuhan, sehingga akan membuat kehidupan kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih lagi kita memberikan penyembahan hanya bagi Tuhan, karena Dia yang layak untuk dipuji dan disembah, karena Dia sudah berkorban mati menebus semua dosa umat manusia, ya. Puji Tuhan, saya sampaikan di sini poin yang kelima. Kita akan lanjutkan pada minggu depan untuk poin yang keenam. Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan. Kami percaya akan pengorbanan-Mu. Kami percaya Tuhan akan kebenaran firman-Mu, penggenapan firman-Mu yang penuh dengan mujizat, penuh dengan kuasa. Kami percaya firman-Mu selalu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena kami tidak perlu lagi memberikan korban berupa binatang,
karena Engkau sudah menggantikan kami, menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Terpujilah karena namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini atas firman-Mu. Tanamkan di dalam hati kami, memberikan kepada kami pencerahan yang baru, menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa Engkau telah mati si kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.